안녕하세요, 여러분. 저는 나디아입니다. 이 기분은 뭐야 어떡해 뭐야 어떡해 아주 나이스. Halo guys, jadi aku di sini mau jelasin tentang apa sih teknik instrumentasi itu. Kalian jangan lupa tonton video aku sampai habis ya guys, oke? Nah guys, kita bakal masuk ke pengenalan teknik instrumentasi dan kontrol proses di industri atau pengenalan teknik instrumentasi dan automasi. Jadi, aku mau perkenalkan diri lagi sebelum kita masuk ke materinya. Nama aku Nadia Puryolanda, Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi S1 di Institut Teknologi Sumatera. Nah, ini foto aku guys, sama kan? Oke, kita lanjut. Materi yang bakal kita bahas kali ini tuh ada penghantar, pengukuran, dan instrumentasi di industri. Terus ada menyiapkan implementasi pemeliharaan peralatan. Yang ketiga itu menyiapkan dan menginterpresentasikan instrumen drawing. Terus yang keempat ada memasang dan melepas peralatan instrumentasi. Yang kelima ada memelihara peralatan instrumentasi, dan ini nggak dibahas guys. Oke, kita lanjut. Nah, di era kita sekarang ini, kita tuh memasuki era industri 4.0 guys. Yang zaman sekarang ini tuh udah masuk era 4.0. Nah, kalian udah tahu belum sih revolusi itu apa? Jadi aku mau jelasin. Revolusi industri adalah di mana sebagian pekerja manusia mulai tergantikan oleh teknologi dan mesin, serta berdampak pada bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Seperti yang sekarang kita alami guys. Itu sekarang kan udah banyak kayak tergantikan oleh robot, oleh AI gitu kan. Nah, sebelum 4.0 gitu ada industri 1.0 guys. Nah, terus ada steam power, weaving loom, terus industri 2.0 ada electrical energy, terus mass production, terus industri 3.0 automasi, komputer itu udah ada, dan elektronik udah ada. Dan sampai era kita yang sekarang 4.0 tuh ada cyber physical system, terus internet of things, networks. Kita lanjut, itu kan tadi tantangan di 4.0. Nah, revolusi industri 1.0 itu pada abad ke-18. Di sini udah menciptakan mesin uap, menggerakkan industri mekanisasi. Nah, ke abad 19 itu udah masuk ke revolusi industri 2.0 guys. Ini udah mulai ada tenaga listrik merubah industri. Jadi di sini udah mulai ada listrik, elektrifikasi. Yang 3.0, revolusi 3.0 kan tadi udah muncul komputer, PC, ada komputasi dan komunikasi, otomasi. Dan di revolusi kita yang sekarang 4.0 itu abad ke-21 guys. Di sini udah ada muncul robot. Nah, sistem cerdas memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, Internet of Things, data, people, dan service otomasi. Kita lanjut. Di sini ada inti revolusi di era kita yang sekarang, industri 4.0, itu ada everything online. Jadi semuanya dunia maya guys, kayak semuanya online, semuanya dunia maya. Terus ini kita masuk sini juga. Terus kita masuk ke digital economy. Kita udah masuk ke era ini kan guys. Jadi kita udah apapun menggunakan semuanya serba online, kayak pembayaran online. Kayak contoh bayar pakai kris gitu atau pakai Dana gitu. Jadi semuanya uangnya digital guys.
Terus Internet of Things, ada artificial intelligence yang di sini tuh lagi marak banget, lagi dipakai banget. Itu ada AI kayak ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya guys. Terus ada big data, robotik, print 3D, autonomous machine learning, disruptive teknologi. Nah ini apa sih contoh gambarnya Kak di industri 4.0, ada network, terus industrial IoT, sensor, monitoring tools, automation, terus quality industri aplikasi. Terus kita lanjut ke pengenalan teknik instrumentasi. Jadi kan kalau kalian awalnya berpikir kalau misalnya instrumentasi itu kayak berkaitan dengan musik, ya kan guys, tentang musik, tentang irama, dan lain sebagainya. Itu benar, tapi kita bukan ke arah yang ke sana guys. Jadi kita masuk ke apa itu pengenalan teknik instrumentasi. Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya yang menggunakan teknologi otomasi. Gitu guys. Setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran, pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Jadi kita tuh butuh instrumentasi karena itu perannya penting banget dalam industri yang memakai teknologi otomasi, guys. Tuh, jadi kita butuh pengukuran, pengendalian variabel itu semuanya ada di instrumentasi. Kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Jadi kalau misalnya kita salah gitu, kerugiannya cukup besar guys karena di sini pakai teknologi otomasi yang itu harus ada teknik instrumentasinya. Kita lanjut. Nah, di sini juga mau jelasin tentang definisi instrumentasi secara umum, bukan secara umum sih, kalau secara orang tahu gitu misalnya instrumentasi dari pengetahuan instrumentasinya aja mungkin kan kalian yang aku bilang tadi tentang musik gitu-gitu kan guys. Jadi ini tuh nih ada seni mengubah, mengatur dan menggarap sebuah ensemble instrumental. Nah, itu kan seni ya kan guys. Jadi kayak secara berkaitannya tuh masih berkaitan, tapi kita tuh nggak ke arah sana guys. Kita itu terpentingnya di bagian penggunaan batang, scrap, plat, kait, kawat, baut, dan lain-lain guys. Untuk memperbaiki dan menstabilkan apa sih industri gitu guys. Jadi ini aku salah tulis gitu. Nah, abis itu ada perangkat listrik atau pneumatik yang ditempatkan di lapangan untuk menyediakan kemampuan pengukuran atau kontrol untuk sistem. Jadi itu terkait juga tentang perangkat listrik, terus kemampuan pengukuran dan kontrol untuk sistem yang ada di industri itu. Terus instrumentasi dengan berkaitan dengan pengukuran alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengukur atau mengendalikan variabel proses. Jadi itu instrumentasi itu bisa untuk mengukur dan mengendalikan proses industri gitu guys. Untuk mengukur alat mengendalikan variabel proses yang kita gunain di dalam industri otomasi itu. Terus masuk ke fungsi instrumentasi. Fungsinya tuh apa sih gitu kan? Karena pasti bertanya-tanya, maksud fungsi teknik instrumentasi itu apa sih? Yaitu ada sebagai alat pengukuran parameter proses. Jadi kan kalau kita mau apa-apa tuh juga harus diukur guys di industri. Terus ada sebagai alat analisis hasil pengukuran, sebagai alat kendali proses, itu tadi buat mengendalikan semuanya itu kan butuh pengukuran juga kan guys, jadi itu berkaitan. Sebagai alat perekam recorder suatu proses, sebagai tools untuk melakukan analisis data tren dan lain-lain. Kita lanjut. Di sini ada contoh pengukuran ya, di sini juga ada contoh gambarnya. Terus pengukuran temperatur.
pengukuran temperatur. Itu temperatur tuh biasanya untuk suhu nggak sih guys? Yang aku tahu kayak contohnya suhu badan kayak kita lagi demam, kayak termometer gitu-gitu guys. Nah, terus pengukuran flow, pengukuran tekanan, pressure, pengukuran level, terus ada pengukuran massa, kayak beratnya gitu guys. Guys, tapi beda ya massa dan berat karena kalau di fisika tuh massa ya kilogram. Nah, pengukuran volumetrik, pengukuran pH, terus ada pengukuran besaran listrik. Itu ada tegangan, arus, frekuensi, daya tahanan isolasi dan lain-lain. Terus ada pengukuran konduktivitas, pengukuran kandungan gas dan lain-lain. Di sini ada contohnya guys, ada untuk temperatur, terus ada untuk massa, terus ada untuk suhu, gitu-gitu. Ada contohnya gambarnya. Nah, di sini masuk ke pengukuran alat ukur meter, gitu kan. Biasanya itu meter. Terus ada juga pakai sensor. Terus ada transducer, transmitters, indikator, display, recorder, kayak recorder kan merekam gitu kan guys, data loggers, data acquisition system, guys. Next, di sini ada faktor penting dalam pengukuran. Itu tuh ada 4 guys. Ini tuh sangat penting banget dalam pengukuran yang harus banget gitu guys. Jadi ada 4. Yaitu angka nilai pengukuran yang ditunjukkan. Jadi kalau misalnya kita ngukur nggak ada angkanya gitu guys. Jadi kayak kita gimana mau tahu apa yang kita ukur. Jadi kita harus tahu harus ada angkanya gitu guys. Terus yang kedua itu metode cara melakukan pengukuran besaran diukur. Jadi kalau misalnya kita udah ngukur nih, terus ada angkanya juga. Kalau kita salah ukurnya, kayak kita nggak tahu metode yang harus digunain untuk mengukur pakai alatnya gitu, salah ataupun kita nggak tahu, bakal hasilnya tetap salah guys. Nah, terus yang ketiga ada alat yang digunakan device untuk melakukan pengukuran. Terus harus butuh alat kan guys. Kita mengukur, mau tahu ukurannya, mau tahu angkanya, terus harus kita tahu caranya tuh harus ada alatnya. Harus. Dan yang keempat tuh ada satuan unitnya. Terus masuk ke metode pengukuran. Pengukuran metode atau metode pengukuran merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pengukuran sesuatu dengan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Jadi kita ngukurnya tuh harus benar guys, nggak boleh asal-asal sesuai dengan apa yang kita pakai, alat yang kita pakai. Ukuran sesuai dengan tujuan. Jadi kita juga harus tahu tujuan kita buat ngukur itu apa. Kita lanjut ke jenis-jenis alat ukuran. Tadi udah aku bahas itu. Di sini ada jenis-jenis alat ukur. Alat ukur adalah peralatan, device, kayak alat yang kita gunakan untuk mengukur pengukuran. Jadi digunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi kita kalau mau ngecek ukurannya gitu harus ada alatnya. Nah, contohnya itu ada termometer. Termometer tuh yang biasanya contoh itu kan buat demam gitu kan guys. Yang aku tahu buat mengukur suhu badan, panasnya gitu. Terus ada pressure gauge, flowmeter, ada lever meter, ampere meter, voltmeter, wattmeter, pH meter, Meiger, dan lain-lain. Di sini ada contohnya juga. Ini buat yang di rumah sakit gitu nggak sih guys? Ini. Terus, nah, tuh kalian bisa lihat contohnya. Lanjut, kita masuk ke satuan pengukuran. Ini aku salah guys. Ini masih alat ukur tadi. Dibahas yang alat ukur tadi. Di satuan pengukuran itu ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, bar, atm, kilogram gitu guys. Terus ada ampere, ma, ka, terus ada volt, terus ini ada satuannya juga. Terus ada watt,
Terus ada pH 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ada liter per detik, meter, cm, inci dan lain-lain. Nah, terus ini kayak ada kg, terus ada lambangnya, guys. Ada mol. Terus kita lanjut ya. Terus ini ada satuan pengukurannya juga. Di sini ada besaran, satuan dan simbolnya, guys. Nah, untuk di sini ada jarak. Jarak tuh biasanya meter. Kita pakai meter, terus simbolnya M. Terus massa. Massa tuh biasanya kilogram, guys. Kalau guru fisika aku ngajarin sebenarnya kalau berat badan itu harusnya massa. Kalau di fisika tuh salah kalau kita bilangnya tuh berat badan kamu tuh berapa gitu. Harusnya tuh massa, guys. Karena massa tuh kalau di fisika tuh kilogram baru benar. Terus ada simbolnya kg, terus ada waktu tuh detik, second, S sambangnya, terus arus listrik ampere, terus simbolnya A, temperatur tuh Kelvin, K simbolnya, intensitas penerangan itu candela, terus C sama D simbolnya, terus jumlah molekul itu mol, dan simbolnya mol. Terus masuk ke satuan pengukuran. Di sini ada besaran fisika, satuan, simbol, dan turunan. Ini ada banyak, guys. Contohnya ada frekuensi, terus pressure, work, gitu panas, daya, electric charge, electric potensial, banyak jenisnya elektrik. Terus kapasitas, elektrik konduktas, magnetik juga ada 2 jenis, inductance, temperatur, terus luminous flux, illumination, terus ada simbolnya dan ada turunannya juga, guys. Kalian bisa lihat di sini ada banyak. Aku udah masukin beberapa gitu. Terus masuk ke satuan pengukuran. Satuan digunakan untuk memudahkan komunikasi antara engineer dan pihak-pihak, antara engineer tuh kan kayak teknik, dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah memahami suatu sistem. Jadi terpentingnya itu komunikasi antara engineer tuh penting banget, dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah memahami suatu sistem. Jadi engineer tuh berperan penting banget buat instrumentasi. Terus ada beberapa satuan yang digunakan, itu ada British Union CGS, Satuan Internasional atau SI, ada ANSI, dan lain-lain. Nah, terus ini contoh ANSI itu American National Standard Institute. Next, di sini ada standar pengukuran, standar kerja nasional dan standar internasional. Standar kerja itu menetapkan, merealisasikan, atau memproduksi ulang nilai suatu satuan untuk meneruskan alat ukur dengan perbandingan. Jadi menetapkan, merealisasikan tuh kayak dan memproduksi ulang nilai suatu satuan. Nah, terus nasionalnya itu ada dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Standar internasional pun juga sama, itu dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Nah, terus di sini masuk ke kode standar instrumentasi. Terus di sini ada besaran fisika dan satuan. Kita juga tuh pelajaran terpenting yang kita pelajaran itu dalam instrumentasi itu fisika, guys. Itu penting banget. Jadi sini kita belajarin besaran fisika dan satuan. Ada ANSI, terus American National Standard Institute, terus ASME, American Society of Mechanical Engineer, terus ada ISA, instrumen ini sama ini. Enggak ini, guys. Bukan, guys. Ini bukan, belum. Instrument Society of America. ISO International Organization for Standardization. Terus ada JIS, Japanese International Standard. Terus IEC, International Electrotechnical Commission.
Terus ada ASTM, American Standard for Testing Material. Ada NEMA, National Electrical Manufacturers Association. Terus ada NEC, National Electric Code. Terus ada IPC terus itu ada Insulated Power Cable Engineer Association, NVPA itu ini mana? National Fire Protection Association. Terus IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Terus ada juga API, American Petroleum Institute. Terus IP, Ingress Protection. Terus kita masuk ke block diagram sistem pengukuran. Jadi aku juga udah buat ininya, blok diagram pengukurannya. Terus yang pertama kita mulai tuh ada medium input measure. Terus masuk ke sensor atau transducer. Kita bakal ngalamin ke transducer. Terus di dalam transducer itu ada transducer elektrikal sinyal. Jadi kita masuk ke sini. Terus ke sinyal conditioning. Terus yang ketiga itu ada indication, conversion atau recording, processing dan control. Terus selanjutnya istilah dalam pengukuran. Jadi di pengukuran juga ada istilah-istilahnya. Itu ada accuracy, keakuratan, sensitivity atau sensitivitas, precision atau presisi, range atau range. Terus subdivision, ada error, kesalahan gitu guys. Ada hysteresis, stability, ada linearity dan readability gitu, dan lain-lain, masih banyak lagi. Terus masuk ke akurasi. Nah, kita tuh kan dari tadi ada bahas akurasi. Akurasi itu adalah dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi akurasi itu kayak pengukuran yang hasilnya tuh dekat dengan yang sebenarnya gitu guys. Kayak contohnya kita main panahan gitu guys. Nah, misalnya kita panahnya ada di sini gitu. Berarti kan akurasinya hampir tepat di tengah ini kan. Terus akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen atau error gitu, persen error. Terus kemudian ada merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan akurasi. Itu mesti termasuk di akurasi. Terus dapat dinyatakan dalam persen error of reading atau dalam bentuk error full scale, skala penuh. Terus yang terakhir biasanya dikenal dengan istilah ketelitian. Jadi akurasi itu bisa disebut juga tentang ketelitian gitu guys. Jadi kayak kan tadi aku bilang kayak akurasi itu nggak jauh beda dari aslinya gitu guys. Jadi kayak pengukuran kita tuh nggak jauh beda dari yang aslinya, dari yang sebenarnya. Terus presisi. Nah, kalau presisi atau ketajaman adalah kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Jadi, presisi itu kayak kan kemampuan alat yang menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Jadi, dia berulang gitu, guys. Presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Jadi, presisi kalau kita lakuin secara berulang gitu untuk kita menghasilkan akurasi yang pas gitu kan pasti kayak kita bakal ulang-ulang. Nah, itu presisi, guys. Nah, terus pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama jika diukur pada siang atau malam hari hasilnya akan konsisten. Jadi kalau misalnya nggak ada perubahan, hasilnya bakal tetap konsisten. Nah, udah, jadi itu dia penjelasan dari aku. Thanks for watching guys. Kalian udah mendengarkan aku menjelaskan apa itu tentang teknik instrumentasi di industri dan otomasi. Semoga penjelasan aku masuk ke
kalian dan semoga yang aku jelasin itu jelas. Makasih udah nonton video aku, sampai ketemu lagi. Dadah, bye-bye guys. Mengingatmu bersemu dalam sembahyang. Langit mendung namun aku ceria.